Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Pak Le, sepertinya kita tidak sendiri di sini. Ucap Danan yang menyadari keberadaan manusia lain di sekitar hutan ini. Iya Pak Le, kita ini nggak sendiri, kita bertiga. Jelas Cahyo. Spontan saja tangan Danan mendarat di kepala Cahyo yang masih bisa bercanda. Sudah, ini ada yang datang. Kamu urusin sana. Ucap Pak Le yang menyadari kedatangan sesosok manusia berbaju hitam dengan batu akik besar yang menghiasi jari-jarinya. Pergi, hutan ini bukan tempat bermain untuk kalian. Ucap orang yang berjalan menghampiri mereka dari kegelapan hutan. Kami ada urusan di sini, Pak. Nggak ganggu siapa-siapa kok. Jawab Danan dengan sopan. Tempat ini berbahaya. Jika kalian masuk tanpa didampingi, sudah pasti kalian akan berurusan dengan penunggu hutan ini. Ucap bapak itu. Penunggu apa maksud bapak? Tanya Cahyo yang berpura-pura tidak tahu. Bodohnya kalian, seperti itu. Seperti pocong yang mengikutimu dari tadi, hanya orang sakti seperti saya yang bisa melihat. Lanjut orang itu. Lalu kami harus bagaimana, Pak? Tanya Danan masih dengan sopan. Bapak berbaju hitam itu tersenyum. Harus ada maharnya. Jika kalian sudah membayar, kalian akan bisa memasuki hutan ini dengan selamat. Jawab bapak itu. Tapi Pak, di sini tidak ada pocong, adanya ini nih. Ucap Cahyo sembari mengusap mata bapak itu dan menekan salah satu titik di punggung orang itu. Mendadak orang itu terjatuh dengan wajahnya yang pucat. Itu apa? Setan! Bapak itu berteriak setelah melihat sesosok genderuwo yang memang dari tadi sudah ada di sekitar mereka. Terlihat Cahyo tertawa lepas melihat bapak itu. Di sini belum ada pocong, Pak. Nanti di dalam mungkin banyak. Ucapnya yang masih tertawa puas setelah berhasil mengerjai orang yang mencoba menipunya tadi. Sudah, ayo kita lanjut. Jangan kelewatan. Kali ini Danan mengajak Cahyo dan Pak Le meninggalkan bapak itu yang masih kaget. Mas, jangan pergi. Ini gimana? Bapak itu memohon pada Cahyo dan Danan. Kali ini Pak Le yang menghampirinya. Bapak tenang saja, besok pagi penglihatan gaib bapak sudah tertutup lagi kok. Ucap Pak Le menenangkan. Tapi sepertinya genderuwo tadi sudah sadar kalau bapak bisa melihat dia. Hati-hati ya Pak. Lanjut Pak Le yang segera pergi setelah menakuti orang berbaju hitam tadi. Pak Le ini malah nambah nakut-nakutin. Ucap Danan. Biarin, biar kapok. Kalau dia begitu terus, suatu saat dia juga akan celaka sama makhluk di sekitarnya. Jelas Pak Le. Mereka bertiga berjalan semakin dalam. Terlihat di mata mereka, hutan ini didominasi oleh hewan-hewan gaib dan beberapa siluman. Sejak awal mereka memang sudah sadar mengenai banyaknya pertapa ataupun orang sakti yang memasuki hutan ini lebih dulu. Sampai akhirnya benar-benar ada yang mendekati mereka. Hati-hati Danan, ada yang mau cari masalah dengan kita. Ucap Pak Le. Samar-samar terlihat beberapa sosok makhluk mendekat. Kita semakin dekat. Sosok yang terlihat hanya seorang kakek tua renta, dengan keriput di wajahnya yang sudah menggelambir. Bahkan untuk berjalan saja ia masih harus dibantu dengan tongkat di tangannya. Tak satupun dari mereka memulai percakapan. Niat yang sangat jahat sudah sangat jelas terasa dari kakek tua itu. Anak muda, jangan main di hutan tengah malam. Ucap kakek itu. Nanti diculik demit. Perkataan diikuti dengan kemunculan setan wanita yang tertawa gila di atas pohon dan setan berwujud anak kecil yang merayap di tanah dengan lehernya yang terbalik. Sebelum makhluk itu menyerang, Danan membacakan ayat-ayat suci untuk menenangkan kedua makhluk yang melayani kakek itu.
namun tidak ada hasilnya sama sekali. Sebaliknya, setan bocah itu menyerang melompat ke atas kepala Danan dan mencoba mencongkel matanya. Dengan sigap, Cahyo mengambil sarungnya, membungkus setan itu dan melemparkannya ke tanah. Setiap kali makhluk itu melompat, Cahyo dengan mudah menahannya dengan ilmu bela diri yang ia miliki. "Danan, Pak Le, biar aku yang mengurus mereka sendiri," ucap Cahyo. "Maksudmu apa toh? Gak bisa, terlalu bahaya," tolak Danan yang mendadak heran dengan kelakuan Cahyo. "Kalau nggak menghajar kakek tua itu sendiri, aku nggak akan puas," ucap Cahyo. Pak Le berusaha menghentikan Danan. Rupanya Cahyo langsung menyadari tentang demit-demit yang melayani kakek tua itu. "Perhatikan setan-setan itu, Danan. Keterlaluan kalau kamu belum sadar," ucap Pak Le. Danan memperhatikan wujud kedua makhluk yang muncul. Tidak berapa lama, dari belakang, kakek itu sudah bersiap. Demit-demit serupa dan gumpalan api yang melayang di belakangnya. Nggak mungkin. Maksud Pak Le, semua setan itu adalah anak, istri, dan keluarga dari kakek itu," ucap Danan yang mulai mengerti kekesalan Cahyo. "Kamu lihat berapa kali pocong yang ada di tongkatnya. Itu tidak sedikit. Dan untuk merubah mereka menjadi demit, kakek itu harus memakan jantung anggota keluarganya, agar rohnya tidak bisa ditenangkan." Jelas Pak Le yang semakin terlihat geram. Tak menunggu lebih lama, Cahyo menendang demit bocah itu dengan menerjang kakek tua itu. Namun sebuah bola api mengejar Cahyo untuk menghalangi serangannya. Panjul yang kehilangan keluarganya dengan mengenaskan pasti akan emosi melihat hal ini, ucap Pak Le. Danan mengerti maksud Pak Le dan menghormati permintaan Cahyo untuk melampiaskan amarahnya. Sementara mereka menjaga apabila ada bahaya yang lain. "Melawanku sendiri, jangan bercanda." Kakek itu hanya tertawa, sementara setan-setan yang berasal dari keluarga kakek itu yang ditumbalkan menyerang Cahyo dengan berbagai cara. "Wanasura!" teriak Cahyo memanggil siluman keras sobatnya yang sempat meninggalkannya saat terbakar oleh dendam. Suara dentuman besar terdengar di sekitar mereka. Rupanya kejadian ini juga membakar amarah Wanasura yang tetap mengikuti Cahyo, walaupun sebelumnya sempat meninggalkannya. Kali ini Wanasura merasuki kaki dan tangan Cahyo, yang membuatnya memiliki kemampuan untuk bergerak secepat monyet hutan. Cahyo kembali menyerang kakek itu, namun banyaknya bola api yang menyerangnya, membuat sulit untuk mendekat. Beberapa batu dipungutnya dari tanah. Sebuah mantra dibacakan untuk memberikan warna sukma Cahyo pada batu itu. Ia melemparkan batu itu sejauh mungkin hingga bola-bola api itu mengikutinya dan meledak saat menabraknya. Kini pertahanan kakek itu terbuka. Cahyo bersiap melampiaskan amarahnya dengan pukulan terkuatnya. Seharusnya pukulan sekuat itu mampu melumpuhkan kakek itu dengan sekali serang. Anehnya, saat pukulannya mendarat, bukan kakek tua itu yang ada di sana, melainkan hantu wanita yang sedari tadi melayang-layang, bertukar posisi dengan kakek tua yang saat ini berada di atas pohon. "Jangan terburu-buru, anak muda," ledek kakek tua itu. Kakek itu tertawa, bukan tanpa alasan. Lengan Cahyo yang menembus roh wanita itu kini menghitam, seolah terkena kutukan. "Sialan, kakek busuk!" teriak Cahyo yang kesal. Namun kobaran api putih tiba-tiba membakar lengan hitam Cahyo, hingga kembali seperti semula. "Sudah, nggak usah kepancing emosi," ucap Pak Le. Rupanya api itu berasal dari mantra Pak Le yang terus mengawasi pertarungan Cahyo. Menyadari kesalahannya, Cahyo mencoba menahan diri dan merubah gaya pertarungannya. Dengan lengan yang terbakar api milik Pak Le, Cahyo menyerang hantu wanita yang sedari tadi tertawa gila. Kali ini setan itu merasa kesakitan. Wajah cemas mulai terlihat dari wajah kakek tua yang masih menunggu dari atas pohon dengan perlindungan setan-setan di sekitarnya. Akhirnya dengan sekuat tenaga, Cahyo memukul batang pohon tepat kakek itu berdiri.
kakek itu kehilangan keseimbangannya dan terjatuh. Namun dengan sigap, Cahyo menarik sarungnya dan berlari menuju kakek itu. Saat dekat, Cahyo mencoba menyerang kakek yang masih kehilangan keseimbangan. Namun sekali lagi, kakek itu bertukar posisi dengan demit bocah yang tadi merangkak di tanah. Kali ini Cahyo tidak meladeni demit itu dan melompat ke arah Pak Le. "Pak Le, tolong pegangin sarungku," ucap Cahyo pada Pak Le yang segera kembali melompat menyerang kakek tua itu. Berkali-kali kakek itu berganti posisi dengan demit pengikutnya, namun Cahyo tetap tidak menyerah walau dipermainkan seperti itu hingga suatu saat usahanya terjawab. Kakek tua itu tidak bisa berpindah posisi lagi. Pukulan Cahyo yang sekuat tenaga membuat kakek itu terkapar hingga memuntahkan darah dari mulutnya. "Gak mungkin, demit-demitku," ucap kakek itu keheranan. Rupanya saat memberikan sarungnya, Cahyo menyelipkan tongkat kakek itu yang terjatuh di tanah dan diberikan kepada Pak Le. Satu persatu Pak Le melepaskan ikatan roh yang melayani kakek itu dengan perantara tali pocong yang diikatkan di tongkatnya. Rupanya serangan tadi hanya agar kakek itu tidak sadar dengan keberadaan tongkatnya hingga benar-benar mengenainya. "Hebat Cahyo," ucap Danan yang tidak menyangka siasat yang dilakukan Cahyo. "Yo jelas, mungkin aku kalah karo menungso biadab koyok ngene," balas Cahyo. Kakek tua itu mulai kehilangan kesadaran. Samar-samar terlihat bekas luka di punggungnya, seperti telah melakukan pertarungan sebelumnya. Belum sempat menenangkan demit-demit pengikut kakek itu, perlahan terdengar suara alunan musik gendang dari hutan lebih dalam yang menarik perhatian demit-demit yang sekarang tak bertuan. "Cahyo," ucap Danan khawatir. "Iya, dia di sini. Tenang Danan, aku tidak akan mengulangi kesalahan seperti sebelumnya," jawab Cahyo. Sebenarnya Danan selalu percaya dengan Cahyo, namun ia khawatir dengan kekuatan demit ludruk itu yang bisa memancing dendam Cahyo. Tapi setidaknya kali ini ada Pak Le yang menjaga punggung mereka. Tanpa menunggu lebih lama, mereka mengikuti ke arah demit itu pergi. Namun kecepatan lari mereka tidak mampu mengejar roh-roh yang mampu menembus pepohonan. Arah mereka sama dengan arah yang kita tujukan ke peta ini, ucap Pak Le yang masih mengawasi peta yang ia bawa. "Sudah, tidak usah lari, simpan tenaga kalian." Danan dan Cahyo mengikuti perintah Pak Le. Mereka menelusuri hutan dengan berjalan dan meminum air dari perbekalan mereka. "Pak Le, memangnya suara gendang arah demit itu pergi. Itu mengarah kemana?" tanya Cahyo. Pak Le menunjuk peta kuno yang ia miliki. Terlihat beberapa simbol gua dan candi terlihat di dalamnya. Namun Pak Le menunjuk ke sebuah tempat yang lain. "Ke sini, menurut peta ini, disinilah kerajaan demit itu berada," ucap Pak Le. Danan dan Cahyo saling menatap. Saat di alas mayit saja mereka sudah kewalahan dengan kerajaan demit yang dibangkitkan oleh setan Andaka. Sekarang mereka harus berhadapan dengan kerajaan demit yang sebenarnya. "Jangan khawatir dulu, kita lihat batasan kita," jelas Pak Le. Danan dan Cahyo setuju. Pak Le tidak mungkin mengajak mereka untuk misi bunuh diri. Suara alunan musik gendang terdengar semakin keras. Kali ini suara ramai juga mulai terdengar. Binatang, suara tertawa cekikikan, hingga suara peperangan. Saat berjalan semakin jauh mereka sampai di ujung sebuah tebing. Dari sana terlihat tempat yang ditunjukkan oleh peta yang Pak Le bawa. Sayangnya, pemandangan yang mereka lihat saat ini terlalu mengerikan. "Pak Le, itu..." Ternyata Danan yang menunjuk ke sebuah tempat gaib berwujud kumpulan candi dan permukiman yang menyerupai sebuah kerajaan di bawah tebing. Namun bukan itu yang mengerikan. Di luar pelataran candi terdapat sebuah panggung kayu lengkap dengan alat musik pementasan dan demit yang memainkan dengan wajah yang tidak beraturan. Musuh bebuyutan Cahyo, sang pemain ludruk dengan santainya menari dan bercanda di atas panggung itu
dengan sekumpulan pasukan demit mulai dari Rasputo, siluman, hewan gaib, hingga arwah penasaran yang dikumpulkan oleh mereka. Tidak terhitung jumlah makhluk yang berada di tempat itu. Enggak Pak Le, enggak mungkin kita bisa mengalahkan ini semua, ucap Cahyo yang mulai gentar. Terlihat juga wajah Pak Le yang benar-benar khawatir, tidak seperti biasanya. Danan, Cahyo, ini bukan yang terburuk. Saat gerbang jagat Segoro Demit terbuka, bisa kalian bayangkan betapa kali lipat demit yang akan menjadi pengikutnya, ucap Pak Le. Dalam sekejap wajah mereka bertiga dipenuhi kecemasan, namun mereka harus berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan tragedi ini. Mendadak sekumpul demit itu mendapat serangan dari makhluk lain yang muncul dari sisi lain hutan. Cahyo dan Danan segera mencari tahu makhluk apa yang berani mencari masalah dengan sekumpulan demit dan pemain ludruk itu. Pak Le, itu Pak Le, ucap Cahyo menunjuk kepada seorang nenek tua yang menyerang demit itu. Itu Nyai Jambrong yang saya ceritakan setelah dari desa Guntur. Katanya dia punya ilmu hitam abadi. Cerita Cahyo pada Pak Le dan Danan. Pak Le dan Cahyo memperhatikan nenek tua itu. Kemampuannya memang luar biasa, tapi sepertinya masih belum cukup untuk mengalahkan lawannya. Perlahan dari sisi hutan lain muncul berbagai macam makhluk dan orang sakti lain yang terlihat seperti pengikut nenek tua itu. Mereka membantu mengatasi demit-demit itu dengan berbagai macam ilmu. Pak Le, apa mungkin mereka bermaksud menghentikan tragedi ini juga? Tanya Cahyo. Walah Panjul, coba bayangin, itu Nyai Jambrong sudah hidup abadi, lalu dia mendapatkan aliran kekuatan dari jagat Segoro Demit. Dunia ini bisa kiamat karena satu nenek-nenek, jelas Pak Le. Cahyo dan Danan mengerti maksud Pak Le. Entah pihak manapun yang menang, sudah pasti akan menjadi bencana yang besar. Cahyo, lihat itu, ucap Danan yang merasa kaget melihat salah satu sosok di antara orang sakti yang membantu Nyai Jambrong. Bukannya itu Mbah Wira? Hujan turun begitu deras, bersahutan dengan kilatan yang muncul dari retakan dimensi jagat Segoro Demit. Mata tombak Chandra Mukti yang dikendalikan oleh Mbah Wira tidak cukup untuk menahan pergerakan Nyai Jambrong yang mengamuk. Sebuah tendangan berhasil lolos hingga membuat Pak Le terpental. Namun sebelum sempat mendaratkan tendangan berikutnya, serangannya dihadang oleh seorang roh pendekar yang terlihat mampu menyaingi ilmu bela diri dari Nyai Jambrong. Danan, jelaskan ini semua, teriak pendekar yang hampir seumuran dengan Pak Le yang muncul dari mantra yang kubacakan. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tolong jaga Pak Le Bimo dan Mbak Wira. Aku harus segera menyusul demit itu, ucapku. Itu jagat Segoro Demit, tanya roh pendekar itu. Benar, Pak Le, Mbah Wira, jangan memaksakan diri sampai aku kembali. Teriak Danan yang harus segera melompat menyusul Cahyo menuju retakan dimensi menuju jagat Segoro Demit. Pak Le kembali berdiri bersiap membantu pendekar itu. Aku Bimo Sambara. Terima kasih atas bantuan pendekar, ucapnya. Mendengar hal itu roh pendekar itu tertawa. Cucuku yang lainnya rupanya. Saya Daryana Putra Sambara, putra tunggal dari Widarpa Dayu Sambara. Pendekar itu mencoba memperkenalkan diri pada Pak Le. Aku sudah mendengar tentang pendekar Daryana dari Danan. Berarti seharusnya kau bisa menggunakan benda ini, ucap Pak Le sembari menyerahkan kerisnya pada roh pendekar itu. Pusaka milik ibu, sepertinya ini semua memang sudah ditakdirkan. Aku kehilangan nyawa saat mencoba mempelajari ilmu untuk menetralkan ajian Segoro Demit milik ayah. Dan sekarang aku dipertemukan dengan pengguna ajian Segoro Demit juga, cerita pendekar itu. Gelombang energi terus mengalir menuju tubuh Nyai Jambrong. Dengan sekejap, luka-luka yang diakibatkan oleh mata tombak Chandra Mukti dan serangan Daryana hilang begitu saja. Berarti pendekar Daryana mengetahui cara untuk mengalahkan Nyai Jambrong, tanya Mbak Wira.
Seharusnya ilmuku sudah sempurna. Hanya saja itu sia-sia jika Danan tidak berhasil menutup aliran gelombang dari jagat Segoro Demit. Jelas pendekar itu. Ini Baralokaku akan memulihkan semua luka yang kau terima. Pusaka mata tombak Mbah Wira akan membantumu di pertarungan. Sisanya kita bergantung pada Danan dan Cahyo, ujar Pak Le yang segera menuntun mereka bertiga menuju pertarungan. Gelap, sangat gelap, seperti tidak ada benda langit yang menerangi tempat ini. Hampir di setiap arah di tempat ini terdengar suara pertarungan. Yang terlihat di sepanjang jangkauan mata hanya rumput hitam dan pohon-pohon yang sudah hampir mati. Danan, sebelah sini! Teriak Cahyo yang masih memantau pergerakan Demit Ludruk bertopeng hitam itu dari jauh. Aku segera menyusul Cahyo, namun yang kulihat benar-benar membuatku merinding. Baru sebentar saja, penari ludruk itu memasuki jagat ini. Sudah ratusan demit yang tertarik dengan getih hangat pada tubuhnya dan menjadi pusakanya. Gila Cahyo, kita tidak bisa menunggu lebih lama, ucapku pada Cahyo. Cahyo setuju. Ia segera memanggil wujud fisik Wanasura, roh kera raksasa dari hutan Wanamarta yang bisa sepenuhnya muncul di tempat yang berhubungan dengan alam roh ini. Kami berdua menaiki tubuh Wanasura dan menerjang penari ludruk itu. Seperti dugaan kami, ratusan pasukan demit itu menghalangi kami menyentuh tuannya. Tiga entitas bertarung melawan ratusan demit. Apalagi yang bisa diharapkan dari pertarungan ini? Hewan-hewan gaib, gendruwo, siluman, dan makhluk dari berbagai wujud menyerang kami. Kekuatan Wanasura memang sangat mumpuni untuk melawan mereka. Namun entah dengan jumlah musuh yang sebanyak ini, ia bisa bertahan sampai kapan. Danan, biar aku yang mencoba menahan mereka, ucap Cahyo yang segera menurunkanku di tempat yang aman. Berbekal keris raga sukma, aku menerjang, menerobos sekumpulan demit itu, dan menyerang makhluk bertopeng hitam itu yang masih menari, mencoba menarik perhatian makhluk lainnya. Sebelum mendekat, sebuah mantra kubacakan di kedua telapak tanganku. Sebuah pukulan jarak jauh kulontarkan pada makhluk itu, berharap bisa menghentikan prosesi ritual penarikan demit yang ia lakukan. Beruntung, walaupun tidak berhasil melukainya, seranganku mampu menghentikan tariannya hingga tidak ada lagi demit yang mendekat. Berkali-kali aku mencoba menghujamkan kerisku pada makhluk itu, namun tak satu pun seranganku mengenainya. Perbedaan kekuatan kami terlalu besar. Cahyo pun mulai merasa kesulitan. Dalam sekejap, tubuh Wanasura sudah dipenuhi oleh luka-luka yang tidak biasa. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.